perintis kemerdekaan. Nah, bagaimana kiprah Mbah Halim dan kiprahnya Mr. Samsudin? Ini Kang Munandi bisa urai juga. Ya. Jadi kalau Ki Haji Abdul Halim itu sebetulnya tadi disampaikan lebih fokus kepada pendidikan formal. Nah, kalau Ki Haji Ahmad Sanusi fokusnya kepada pendidikan non formal. Jadi sebetulnya dua-duanya juga beriringan. Yang satu melahirkan para ulama. Nah, jadi yang satu lahirkan ulama yang memiliki jiwa pendidik. Sehingga lahirlah ya karena dengan mu'alimin itu, mu'alimat itu melahirkan para tokoh dalam selain dia adalah sebagai ulama juga adalah sebagai pendidik, tokoh-tokoh pendidikan yang menyebar sebagaimana tadi dikatakan di antaranya di wilayah Majakuning, ya, Ciamis dan seterusnya. Nah, jadi tentunya mungkin agak berbeda antara hasil produk daripada lembaga formal dengan non formal. Ya, lembaga formal itu pasti teradministrasi dengan baik. Sedangkan lembaga non formal itu adanya di orasi, di retorika aja sebetulnya. Kadang-kadang kalau dicari tentang bukti-buktinya itu agak kesulitan karena memang tidak teradministrasikan dengan baik, tidak terdokumentasikan dengan baik. Dan memang lebih pada orientasi Tafaquf Fiddin. Nah, oleh karena itu Kiai Haji Abdul Halim itu luar biasa melahirkan kader-kader pendidik. Selain dia adalah pendidik juga ulama dan juga melahirkan kader-kader yang bergerak dalam dunia pemerintahan, birokrat yang alhamdulillah sampai saat sekarang bukti-buktinya itu, faktanya itu bisa terlihat sampai saat sekarang. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Jadi Kiai Haji Abdul Halim itu sukses dalam mengkaderkan anak-anaknya, mengkaderkan murid-muridnya, sehingga PUI kita harus sadari, harus akui bahwa PUI di wilayah Priangan Timur, di wilayah Majakuning itu masih tetap terpelihara. Majakuning. Ya, apa? Ciayu Majakuning itu masih tetap terpelihara asetnya dan sebagainya sampai saat ini. Nah, mungkin tetapi kalau Kiai Haji Ahmad Sanusi karena lebih mengarah kepada Tafaquf Fiddin itu terpelihara dari karya-karyanya. Nah, jadi mungkin kalau fakta pada saat sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit tidak terlihat. Nah, inilah antara plus dan minusnya, dua-duanya ya ada plusnya, ada minusnya. Makanya fusi saling melengkapi. Nah, dengan adanya fusi itu jadi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Mister itu sebetulnya singkatan dari Magister of Reh. Mister. Jadi itu singkatan dari Magister of Reh. Magister itu S2 sebetulnya. Jadi kalau sekarang Mister konsentrasi ilmu hukum. Hukum. Jadi R. Samsudin SH itu salah sebetulnya. Yang benar itu Magister of Reh R. Samsudin. Jadi tidak bisa diterjemahkan karena SH itu adalah S1. Kalau Magister of Reh itu adalah S2 sebetulnya kalau sekarang. Sama dengan MH gitu ya. Oke lah, terlepas dari itu semua, Mister Samsudin itu awalnya dia karena anak dari ulama Pakauman. Ulama Pakauman itu adalah ulama yang berpihak atau yang diangkat menjadi ulama yang mewakili pemerintah kolonial Belanda di satu daerah, satu tempat. Sehingga dikenal dengan istilahnya ulama Bisulit. Kenapa dikatakan ulama Bisulit? Karena ulama itu mendapatkan SK dari pemerintah kolonial Belanda untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keislaman. Di antaranya masalah nikah gitu kan. Masalah zakat dan seterusnya, itu yang mengurus adalah ulama Pakauman. Nah, ini ulama Pakauman ini namanya adalah di Sukabumi, namanya Raden Haji Ahmad Juwaini. Dan Mr. Samsudin itu adalah murid anaknya daripada Raden Haji Jadi Ahmad ini kalau udah cerita sejarah pasti akan dalam. Jadi nanti kita pada episode berikutnya bicara tentang bagaimana hubungan Ajengan Sanusi dengan Mr. Samsudin, dengan ayahnya. Betul. Itu saya pikir punya cerita
fragmen sejarah Ya, sendiri. ya, Tapi betul. intinya Mr. Samsudin ini, kalau saya tahu ujungnya saja. Ya, oke, ya. Tapi nanti kedalamannya Nah, bisa nanti Kang Munandi diungkap akan ya. cerita tersendiri. Ya. Cuman ini maaf saya potong. Ya, Saya nggak apa-apa, potong tuh nggak apa-apa. maksudnya Ya. kalau dengan sejarawan ini pasti detail bicaranya. Cuman saya ringkas ya, betul. Hapunten Kang Ya, nggak Munandi. apa-apa. Jadi Mr. Samsudin ini dengan sentuhan Ajengan Sanusi. Ya. Beliau menjadi muridnya Ajengan Sanusi. Ya. Ayahnya Mr. Samsudin ini teman berdebatnya, Ya, betul. bahkan ulama Pakauman, Ya, Ajengan Sanusi gitu kan. Sparring partner lah ya. Jadi Mr. Samsudin ini pernah jadi wakil perdana menteri 2 ya. Oh iya, pernah. Jadi pendiri PWI ini diamanahi oleh Soekarno, presiden pertama, menjadi perdana menteri 2. Ya, betul. Dan pernah menjadi menteri penerangan. Ya. Terakhir jadi dubes Pakistan. Ya, luar biasa. Jadi kiprah tokoh-tokoh PWI ini jauh sebelum kemerdekaan. Ya. Dia anggota BPPKI, Ya. pernah jadi wakil perdana menteri, pernah jadi menteri penerangan. Ya. Bahkan tokoh-tokoh PWI di era modern, di era sekarang ini juga Kang Aher pernah diamanai gubernur, Ya. Kang Munandi juga di DPR. Pernah 4 periode di DPRD, ada Pak Karna Sobahi, Ya, betul, ada betul. Bupati Majalengka, ada Kang Fahmi, Pak Ayat di Riau, wakil wali kota. Jadi kader-kader dakwah PWI ini, ya, orang-orang kader-kader dakwah PWI dari memimpin umat, dia juga bisa memimpin bangsa. Dari memimpin ormas menjadi memimpin bangsa. Jadi begitulah kiprah PWI di dalam sejarah perjalanan bangsa di umur yang 104 tahun Ya, ini. betul. Jadi hatur nuhun nih obrolan sore ini dengan Kang Munandi, sejarawan PWI yang terus tekun mengawal jejak-jejak perjalanan sejarah PWI dan sejarah bangsa ini. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi, cerita-cerita fragmen-fragmen sejarah ini, potongan-potongan sejarah yang kalau ngomong sejarah kan enaknya sambil ngopi kan, betul. goreng pisang, ya, kulub cau, kulub sampe, Saya pikir suatu waktu kita bisa ngobrol offline lebih banyak lagi dengan teman-teman generasi PWI ke depan. Terima kasih Kang Munandi. Kembali. Insya Allah kita akan perdalam lagi dalam cerita berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.